intifaa wal mudzakkar wat tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Masih membahas kitab-kitab yang dipilih oleh para ulama untuk dibaca. Kemarin kitab tafsir yang dianjurkan Al-Baghawi. Yang kedua tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari dinamakan Jami'ul Bayan. Tafsir yang mengumpulkan keterangan-keterangan yang banyak. Tafsir itu macam-macam. Ada tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil Quran. Jadi tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan ayat yang lainnya juga. Ada tafsirul Quran bil hadis, tafsir Al-Quran dengan hadis. Di antara tafsir Quran dengan hadis yang paling istimewa ya ini Tafsirut Tabari, tafsir daripada Al-Imam Tabari. Tafsir Quran dengan hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam an-Nawawi fi Tahdhib, berkata Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Tahdhib. Ini kitab Imam Nawawi Tahdhib ini kitab yang menceritakan tentang sejarah-sejarah daripada para ulama. Dia lahir di mana, siapa gurunya, siapa muridnya, apa nama kitab-kitab yang dikarang. Nah, semuanya ada. Dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Tahdhibul Asma. Mungkin yang di luar masuk, tidak apa-apa yang di luar. Tidak apa-apa masuk. Biar jelas suaranya. Kitab Ibni Jaririn fit tafsir lam yusannif ahadun mithlahu. Kitab daripada Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, beliau dari daerah Tabaria, ya sekitar sekarang ini ya sekitar Iran apa itu Tabaria, daerah Tabaria. Termasuk kitab tafsir lam yusannif ahadun mithlahu. Dikatakan oleh Imam Nawawi, tidak ada seorang pun daripada ulama yang bisa menyamai karangan tafsirnya seperti karangan tafsir At-Tabari. Saking hebatnya, belum pernah ada tafsir yang dikarang seperti At-Tabari. Tidak ada memang. Istimewa tafsir daripada Al-Imam At-Tabari. Wa qala al-Imam As-Suyuti fil Itqan. Imam Suyuti menyebutkan dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Itqan fi Ulumil Quran, innahu ajallu tafasiri wa a'dhamuha. Tafsir Tabari ini paling agungnya tafsir dan paling istimewanya, paling hebatnya. Itu beberapa jilid itu. Beberapa jilid daripada tafsir Al-Imam At-Tabari. Dari sisi mana Al-Imam Nawawi dan para ulama mengunggulkan tafsir Tabari daripada tafsir yang lainnya? Ulama di sini mengunggulkan tanpa merendahkan kitab-kitab tafsir yang lain. Ada kitab tafsir yang lain banyak, Ar-Razi, Hadaikul Anwar, Al-Kasyaf, Az-Zamakhsyari, Tafsir Al-Khatib, Tafsir Imam Syafi'i, Tafsir Al-Imam Sahal At-Tusturi, Tafsir daripada Lataiful Isyarat, Al-Imam Al-Qushairi, banyak tafsir. Tafsirul Mawardi, Imam Mawardi, Bahrul Muhit, banyak. Tafsir itu banyak. Nah, ini kata Imam Suyuti, Tafsir Tabari ini memiliki keunggulan dari beberapa sisi. Pertama, yata'arradu li tawjihil aqwal. Di sini Al-Imam Tabari di dalam tafsirnya, tafsir itu aqwal seperti fikih.
tafsir itu akwal. Makanya orang yang banyak punya cerita itu biasanya orang yang ahli dalam tafsir. Lihat, kalau kita lihat ceramahnya Gus Baha, banyak cerita. Kenapa? Orang yang ahli tafsir itu pintar cerita. Al-Imam Abu Hanifah itu pernah ditanya, Imam, kenapa Anda tidak berkecimpung di dalam tafsir? Orang ahli tafsir itu senang cerita, kata Imam Abu Hanifah. Kalau nahwu, orang senang nahwu itu senang nyalahkan orang, kata Imam Abu Hanifah. Sebenarnya ya tidak, cuma ya ada aja dari mereka itu suka nyalain orang. Padahal tujuannya orang belajar nahwu itu agar bacaan Al-Quran kita benar, bacaan hadis kita benar. Kenapa? Zaman dulu Al-Quran tidak ada apanya, jangankan harokatnya, titiknya nggak ada zaman dulu. Tujuannya belajar nahwu seperti itu. Mana pendapat-pendapat yang wajih? Pendapat yang wajih itu yang mana? Jadi dari pendapat banyak ulama, misal tentang apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Banyak. Fid dunya hasanah. Di dunia hasanah. Apa tafsirnya hasanah? Banyak. Ada yang mengatakan rezeki yang halal. Ada yang mengatakan perempuan yang salihah. Ada yang mengatakan ma'rifatullah, macam-macam. Nah, dari tiga ini yang wajih yang mana? Nah, itu dipilih. Wa tarjihi ba'diyah ala ba'd, sama, taujih sama tarjih sama. Dan ditarjih. Tentunya yang mentarjih di sini orang yang di bidangnya, orang yang kompeten di bidangnya. Enggak mungkin orang ahli fikih mentarjih urusan tafsir. Sebaliknya orang tafsir mentarjih urusan apa? Fikih ataupun sebaliknya. Nah, mentarjih di sini berarti beliau memiliki keunggulan, kelebihan dalam bidang tafsir. Gimana caranya mengetahui ini pendapat yang lebih kuat daripada yang lainnya? Tadi sebelumnya dikatakan tafsir At-Tabari ini yang mana setiap tafsirnya itu dari hadisnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis itulah kita mengetahui mana yang pendapat kuat, mana pendapat yang lemah. Di sini memiliki keunggulan Al-Imam At-Tabari. Wal i'rabi, kadang-kadang dibahas pembahasan i'rab, penting. Pembahasan i'rab itu penting. Karena orang itu termasuk bekal untuk bisa mentafsirkan itu ya dalam i'rab. Dikatakan oleh ulama al-i'rabu wal makna wal i'rab. Kalau kita tidak tahu i'rab, ya kita tidak bisa memaknai apapun. Itu dari i'rab kita bisa mengetahui Zaidun qaimun, utawi Zaid qaimun apa? Berdiri atau ngadeg. Jadi dari artinya kita tahu kedudukannya itu apa. Kalau nggak tahu artinya, kita nggak akan tahu kedudukannya seperti apa. Ini naat atau hal ya, atau tamyiz ya misalnya. Kalau kita nggak tahu, tidak bisa mengartikan. Wal istinbat. Dan juga di situ Al-Imam Tabari ada istimbat. Istimbat itu mengerahkan, mencurahkan pikiran untuk mengeluarkan intisari. Misal dari hadisnya Nabi apa yang dia bisa keluarkan? Oh, istimbat daripada hadis ini keluar produk hukum sekian. Itu istimbat. Tentunya ya tidak sembarang orang. Orang yang istimbat itu, yang bisa istimbat itu pasti punya perbekalan ilmu bahasa, ilmu lugha, nahwu punya, terus kemudian ilmu mantek punya, ilmu arud, ilmu bayan punya, fikih dia punya, hadis punya, baru dia bisa istimbat. Kalau dia nggak punya bekal untuk istimbat, ya nggak bakal bisa istimbat. Di sini menunjukkan Al-Imam Tabari bukan cuma ahli tafsir, tapi ahli daripada kitab-kitab semua. Karena ulama dulu itu bukan menguasai satu bidang seperti kita, menguasai nahwu saja atau menguasai fikih saja. Kalau ulama dulu menguasai daripada fununul ilm, berbagai macam daripada bidang ilmu. Fahuwa yafuquha bidzalik. Fahuwa tafsir Tabari yafuqu, mengungguli daripada tafasir, mengungguli daripada tafsir-tafsir yang lain bidzalika, dengan apa? Adanya tarjih, adanya i'rab, adanya istimbat, dan adanya yang lain-lainnya.
Wa qala Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas nafa'allahu bi, dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas, ba'da'an quri alai fi tafsir Ibn Jarir, setelah dibacakan di hadapan beliau tafsir Ibn Jarir. Apa pujian beliau kepada tafsir At-Tabari? Man aradal ilma al-mutalaqqafa min hadratir risalah falyaqra hadat tafsira. Siapa orang yang menginginkan ilmu al-mutalaqqafa, ilmu yang terjaga, min hadratir risalah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyaqra hadat tafsira, maka hendaknya dia membaca tafsir ini. Kalau ingin ilmu yang masih orisinil, tafsir yang orisinil berasal dari Nabi Muhammad, ia membaca tafsir At-Tabari ini, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas. Ya tadi itu, karena tafsirnya itu dengan hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyaqra hadza tafsira. Itu di di Alfiyah kan ada 3. Tafsira bisa jadi badal, bisa jadi ataf bayan, bisa jadi na'at ya. Yang kuat jadi badal. Wal ulama'u masaru ulama'a bizarzara. Ai bi ta'kidil ibarat wa ikhtisariha wa siyaghatil alfat, bal saru ulama'a bit tabyin wal iqbali 'alal ilmi bi qulubihim wa ajsamihim wa arwahim, intaha au kama qala. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan, ulama itu bukan menjadi ulama karena dia bisa mengarang kitab dengan ibarah yang sulit. Bukan itu ulama. Mengarang dengan bahasa yang rumit sekali, sehingga seseorang itu hendak mempelajari dan membacanya itu kadang-kadang kesulitan, harus bertanya kepada pengarangnya. Itu menyulitkan daripada pembaca. Makanya kalau kita mendapatkan kitab para mutaakhirin, kitab para ulama asriyin, ulama yang sekarang, ibaratnya itu mudah semuanya, bisa dibaca dengan sendirinya. Kalau sudah punya modal, misal kita fikih, kita sudah punya modal membaca Fathul Qorib misalnya, sudah punya modal membaca Yaqutun Nafis, ya kita bisa membaca kitab-kitab yang lainnya. Karena kitab ulama asriyah ini bahasanya memang dimudahkan oleh mereka zaman ini agar semua orang-orang tidak bosan membaca daripada ilmu. Karena kadang-kadang santri itu malas membaca karena ibaratnya yang sulit. Baca Fathul Mu'in, kadang-kadang malas. Kenapa? Ibaratnya sulit. Meskipun yang hebat pun kadang-kadang sulit, kecuali ada i'anatut thalibin, hasiahnya sulit kadang-kadang membaca Fathul Mu'in, karena beliau mengikuti gurunya. Fathul Mu'in itu berasal dari India, Malabar. Guru beliau kitabnya seperti itu, rumit dibaca, kalau nggak pakai sarah sulit, kalau nggak pakai hasiah. Siapa? Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami itu kitabnya itu ya seperti Tuhfah, itu paling rumitnya kitab fikih. Kalau nggak ada hasiahnya, Asyibro Malisi, sulit mungkin kita akan memahami daripada Tuhfah, syarah daripada Minhajut Thalibin. Banyak hasiahnya Tuhfah, ada Ibn Basri, macam-macam. Artinya ulama itu tidak harus dikatakan ulama ketika mampu mengarang kitab dengan bahasa yang sulit, bukan. Atau dia mampu mengarang kitab dengan ikhtisar, rangkuman. Kitab yang dikarang oleh ulama terdahulu 10 juz, dia bisa mengarang dalam 1 juz dengan bahasa yang lebih mudah. Juga bukan seperti itu, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas. Bukan seperti itu ulama. Wasiyaghatil alfat, atau dengan bahasa, bentuk bahasa yang indah, yang bagus, juga sama tidak. Bal saru ulama, tapi mereka itu menjadi ulama dengan apa? Bitabyin, bagaimana dia bisa menjelaskan daripada maksud ibarat atau isi kitab dengan mudah difahami oleh orang-orang yang mencari ilmu. Buat apa mengarang kitab dengan bahasa yang rumit, nahwunya tinggi semua, tapi yang membaca kesulitan? Siapa yang mengambil manfaat akhirnya? Tujuannya orang mengarang kitab apa? Agar bisa diambil manfaatnya. Sehingga yang mengarang ketika ada yang memanfaatkan, dia terus mendapatkan aliran daripada pahala. Kadang-kadang pelajar ketika melihat bahasa yang sulit langsung ditinggalkan. Sebenarnya itu tantangan
dia menggunakan nahwunya, memahami apa nih cara menggunakan nahwunya ini, memahami daripada isi kitab. Nanti ketemu jawabannya semuanya. Wal ikbali alal ilmi bi qulubihim wa ajsamihim wa arwahim. Tapi seseorang itu dikatakan ulama ketika mereka merespon terhadap ilmu itu sendiri bi qulubihim dengan hatinya. Hatinya itu condong dan respon dengan ilmu. Enggak cukup hati, wa ajsamihim, badannya mereka, raganya mereka, wa arwahihim, dan roh-rohnya mereka. Seakan-akan ilmu itu sudah mendarah daging dengan badannya. Ulama itu gitu, seakan-akan ilmu itu sudah mendarah daging. Ilmu enggak cukup ada di lisan. Justru orang yang alimul lisan, kata Nabi, alimul lisan, yang pandai bersilat lidah, ulama yang pandai bersilat lidah itu bahaya, kata Nabi. Ulama mengetahui hukum kemudian dia bersilat lidah, bahaya. Makanya dikatakan ulama itu bukan cuma di lidahnya, kelakuannya juga sama. Oh, ini ulama ceramah menjelaskan tentang sholat duha, dia sholat duha, ajsamihim. Ulama menjelaskan tentang fadilah sholat witir, dia sholat witir. Itu merespon ilmu dengan badannya. Au biqulubihim, hatinya tidak punya sifat hasud. Dengan membaca kitab-kitab dia tidak merasa lebih alim. Justru dia merendahkan diri, merasa dirinya lebih hina daripada orang-orang yang lainnya. Jadi ilmu itu direspon bukan cuma dengan lisannya, badannya, tapi hatinya juga merespon. Kutubul hadithi wa syuruhi. Nah, sekarang ketika kita mempelajari kitab hadis dan syarah-syarahnya hadis, kira-kira kitab yang bagus dibaca itu yang mana? Di dalam Bughyatul Mustarsyidin melanjutkan cerita Imam Abu Hanifah tadi, orang yang mempelajari daripada tafsir itu dia banyak hikayah, banyak cerita. Orang yang mempelajari daripada hadis, qawiyat hujjatuh, hujjahnya kuat. Kenapa? Dalilnya kuat. Karena dalil itu sumbernya daripada Al-Quran dan hadis. Orang yang mempelajari hadis itu qawiyat hujjatuh, hujjahnya itu kuat. Nah, dari kitab hadis yang banyak ini, mana yang paling bagus dipelajari? Ilmu hadis itu ada ilmu hadis diraya, ada ilmu hadis riwayat. Riwayat itu seperti saya riwayatkan dari fulan an fulan misalnya. Diraya itu ilmu mustalahul hadis. Ada yang namanya hadis musalsal, ada hadis mu'an'an, ada hadis tadlis, mudallas, macam-macam. Ada hadis mauquf, ada hadis marfu. Intinya kembali ketika ada hadis itu sahih, hasan, dan dhaif. Yang tadi itu macam-macamnya dhaif itu yang banyak. Macam-macamnya hadis dhaif yang banyak, yang nggak boleh dipakai maudhu. Kalau maudhu itu dianggap hadis yang maghdhub, berdusta atas nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kitab hadis yang dianjurkan? Qala Sayyiduna al-Imam Ahmad bin Hasan At-Tasnaf Allahu bih, ma syai'un yufidu fi tahdhibin nufusi wa tadribiha mithlu kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Lianna Allah qad ja'alahu wasitatan bainahu wa baina khalqihi wa qad syara'a lahum syara'i'al huda wal khairi wal birri wal ihsan wa amarahu bi iblaghi ma anzalahu ilaihi min rabbih fa 'alaikum bi sunnatihi allati dalla 'alaiha kalamuhu wa fi'luhu syarif. Dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan At-Tas, tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk mengobati daripada hati ini, mengobati daripada jiwa ini, seperti mendengarkan kalimat atau ucapan yang keluar dari lisan suci manusia yang paling suci, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling manfaat itu seperti mendengar ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang sering mendengar untaian mutiara. Kita sering mendengar quote-quote itu, tulisan-tulisan yang indah, ungkapan-ungkapan yang baik. Tapi ungkapan semua yang baik yang indah
semua itu tidak bisa menandingi daripada sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mau menandingi? Mayatiku layatiku al hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi Muhammad tidak mengucapkan sesuatu kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah taala qad ja'alahu wasitatan bainahu wa baina khalqihi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wasitatan perantara, maf'ul tsani dari ja'ala. Karena Allah menjadikan ucapan Nabi Muhammad sebagai perantara. Perantara dari siapa? Bainahu wa baina khalqih. Perantara bainahu antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina khalqih. Dan juga antara makhluknya. Perantara antara bainahu bainallah, antara Allah dan makhluknya. Jadi perantara kita tidak bisa berbicara langsung dengan Allah. Tapi melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad. Makanya ucapan Nabi Muhammad ini wasitoh bainahu bainallah. Perantara antara Allah dan akhlak dan makhluknya, artinya jembatan. Kita tidak bisa sampai kepada ujungnya kecuali melewati jembatan. Kita tidak bisa sampai kepada Allah kecuali melewati siapa? Perantara kita siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad syara'a lahum syara'i al-huda wal khairi wal birri wal ihsan. Dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada makhluknya, kepada hambanya syariat-syariat yang di situ penuh dengan petunjuk, penuh dengan kebaikan, penuh dengan manfaat-manfaat di dalamnya. Untuk siapa? Untuk hambanya. Wa amarahu bi iblaghi ma anzalahu ilaihi min rabbih. Wa amaru, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi Muhammad bi iblaghi, dengan menyampaikan apa-apa anzala Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad, kepada ilaihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rabbi, daripada Tuhannya. Ada kalimat anzala, ada nazzala. Beda. Kalau bahasa Arab anzala menurunkan, nazzala menurunkan. Kalau anzala itu turun langsung. Kalau nazzala berangsur-angsur turunnya. Kalau anzala itu langsung satu paket. Diperintahkan itu baginda Nabi oleh Allah untuk menyampaikan ma anzalahu ilaih, apa-apa yang Allah turunkan itu ilaihi, kepada Nabi Muhammad min rabbihi, daripada Tuhannya. Sehingga fa'alaikum bisunnatihi sallallahu alaihi wasallam allati dalla 'alaiha kalamu wa fi'lu syarif. Sehingga kalau semuanya sudah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jalan lain bagi kita umat Nabi Muhammad kecuali mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapannya Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah, ya berarti ini ucapan yang kalam paling indah. Kalau sudah ucapannya baik, berarti fi'luhu, perbuatan Nabi Muhammad juga perbuatan yang sudah selaras dengan ucapan yang disampaikan kepada umatnya. Kalau kita kan kadang-kadang bicaranya baik, tapi realitanya jelek kadang-kadang. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad punya sifat apa? As-sidqu, apa? Jujur. Jujur itu ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Jujur itu ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Kitab hadis apa yang dianjurkan untuk dibaca? Yang pertama Sahihul Bukhari, yaitu Sahih Bukhari. Imam Bukhari ini semua ulama hadis yang mengarang Ummahatus Sid itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah. Itu semua ulama hadis ini bukan berasal daripada keturunan Arab, ada. Semua ulama hadis ini dari Ajam, bukan orang Arab. Hanya satu ulama hadis yang berasal dari keturunan Arab, yaitu Al-Imam Muslim. Imam Muslim yang mengarang daripada Sahih Muslim, beliau baru keturunan Arab. Yang lainnya tidak, yang lainnya semua dari Ajam. Contoh Imam Bukhari. Imam Bukhari ini dari mana? Imam Bukhari ini dari Bukhara. Bukhara itu
dulu masuk Rusia, Uni Soviet, kemudian sekarang pecah Uzbekistan. Makamnya Imam Bukhari ada di Uzbekistan. Uzbekistan itu banyak daripada ulama di sana. Ada dimakamkan di sana namanya Al-Hakim At-Turmudi. Al-Hakim At-Turmudi, bukan Imam Turmudi pengarang hadis, Hakim At-Turmudi orang yang bijak, seorang wali. Juga dimakamkan di sana di Uzbekistan itu pendiri Thariqat Naqsabandiyah ada di sana. Yang mengarang daripada Hasyiah Tuhfa, Hasyiah Asy-Syarwani itu di sana Dagestan. Dagestan itu Uzbekistan. Kebanyakan di sana itu madhabnya Al-Imam Abu Hanifah. Di luar itu kebanyakan Imam Abu Hanifah, di Pakistan, India, di sana juga begitu. Madhab Imam Abu Hanifah. Cuma di Dagestan, sekitaran Dagestan itu madhabnya Syafi'i. Kenapa? Ada pengarang dan dikubur di situ. Pengarang daripada Hasyiah Syarwani, Abdul Hamid Asy-Syarwani itu di Dagestan, di Uzbekistan. Nah, Imam Bukhari ini orang yang cerdasnya luar biasa, belum ada tandingannya. Imam Bukhari ini jalan pergi kemana? Ke Baghdad. Ke Baghdad. Orang Baghdad itu mendengar Imam Bukhari itu hebat katanya. Dikeroyok, Imam Bukhari dites, dikeroyok dites. Duduk begitu, dikeroyok 100 ulama Imam Bukhari. Dikeroyok 100 ulama. Setiap ulama memberikan pertanyaan. Ulama yang pertama memberikan pertanyaan yang sulit. Jadi misalnya hadis itu an fulan dibalik dari belakang ke depan. Yang kedua tanya dari belakang, dari tengah ke depan ke belakang. Riwayatnya dirubah. Yang pertama misalnya saya riwayatkan dari Zaid, dari Bakar, dari Umar. Padahal itu riwayatnya gitu. Padahal riwayatnya itu dari ke belakang yang benar. Cuma dibalak-balik sampai 100. Kata Imam Syafi'i, tidak ditulis ini. Kamu yang pertama tadi mengatakan anfulan. Saya nggak pernah dengar. Yang saya dengar anfulan. Terkejut yang pertama, hafal. Tidak dicatat. Yang kedua kamu tadi ngomong anfulan. Saya nggak pernah dengar. Yang saya dengar anfulan. Benar katanya. Sampai 100. Baru yang di Baghdad itu tempatnya ilmu. Baru yang di Baghdad sudah bendera putih sudah. Ngakui kalau Imam Bukhari ini orang yang hebat. Ngakui Imam Bukhari cerdas ini Al-Imam Bukhari. Dan kebanyakan ulama itu yang hebat-hebat itu di masa kecilnya itu ditinggal mati oleh orang tuanya, termasuk Al-Imam Bukhari. Kecil sudah ditinggal orang tuanya meninggal. Sunnatan itu mengikuti Nabi Muhammad. Nabi ketika masih dalam perut ibunya, siapa yang meninggal? Ayahnya, yaitu Sayyid Abdullah. Kebanyakan ulama itu begitu. Ketika kecil ditinggal mati orang tua. Imam Ahmad bin Hambal juga begitu. Ketika kecil belum balik ditinggal mati orang tuanya. Akhirnya semangat menghafalkan jutaan hadis. Imam Malik juga begitu. Rata-rata seperti itu semua. Ketika kecil ditinggal mati oleh orang tuanya. Ya jangan berharap mati, ya memang itu takdirnya. Allah mengangkat derajat daripada seseorang. Jadi kebanyakan orang-orang hebat itu ditinggal mati ketika kecil. Kebanyakan. Ada lagi ulama ahli tauhid yang meninggal di Uzbekistan. Ya di sampingnya yang Bukhari, yaitu Al-Imam Maturidi. Kita kan tauhid itu kiblatnya dua, Al-Imam Asy'ari dan Al-Imam Maturidi. Lah, Al-Imam Maturidi itu dikubur di Uzbekistan. Sekarang Uzbekistan, jadi tempatnya ulama Uzbekistan itu. Tidak harus negara Arab, di Mesir, di Yaman, di Syam, di luar negara-negara Arab itu tempatnya ulama, tidak usah jauh-jauh. Alfiyah yang kita pelajari itu karangan ulama mana? Spanyol, Andalusia. Spanyol itu dulu Andalusia. Ibu kotanya Isbilia. Isbilia itu zaman sekarang namanya Sevilla. Dulu Isbilia. Itu negara ajam tapi ulama tempatnya. Yang ngarang siapa namanya? Yang ngarang Qiraah Sab'ah. Itu juga di sana. Yang ngarang Qiraah Sab'ah itu yang terkenal di sana. Itu banyak. Ibn Hazm itu ya hidupnya meskipun lahir ada di Maghrib, di Maroko, hidupnya ada di Andalusia, tempatnya ilmu dulu. Kenapa?
ilmu nahwu dan ilmu lughah itu yang menguasai bukan orang Arab, justru orang-orang Ajam. Karena kalau orang Arab itu sudah paham bahasa Arab seperti biasa paham. Yang Ajam yang tinggal di Spanyol zaman dulu itu mereka takut apa? Tidak menguasai daripada bahasa. Akhirnya ulama-ulama sana itu banyak menguasai daripada ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu arud, bahkan maulid yang dikarang oleh ulama-ulama Spanyol itu indah bahasanya dan dibaca di Takrim di Hadramut. Yang dibaca maulid ulama sana seperti Maulid Azab, dari sana itu. Terus maulid yang panjang-panjang itu dari sana semua, karangan ulama-ulama Spanyol. Seperti yang dibaca itu, yang kita dengar kalau Ramadan biasanya itu, kalau kita lihat video-video YouTube itu qasidah sholatun wa taslimun wa azka tahiyati, itu karangan ulama Spanyol, bahasanya indah-indah memang. Ahli bahasa ulama-ulama selain Arab, karena mereka semangat, karena mereka yang bukan orang Arab ingin tahu bahasa Arab jadi semangat. Kebanyakan dikarang oleh ulama-ulama selain Arab itu, kitab-kitab nahwu. Yurwa an Syekh Abi Zaid Al-Marwazi, diriwayatkan daripada Al-Imam Abi Zaid Al-Marwazi, kalau ada kalimat Marwaz itu biasanya daerah-daerah Khurasan, Iran. Qala kuntu naiman baina rukni wal maqam. Saat itu aku tertidur antara rukun dan makom. Itu zaman dulu sepi. Kalau sekarang antara rukun dan makom Ibrahim, ya orang lewat, orang jalan tiap hari, orang tawaf, ya diinjak kita. Kalau tidur antara rukun dan makom tidak bisa sekarang, dulu sepi. Dan juga nanti di baiatnya Al-Imam Mahdi di akhir zaman itu ya bainar rukni wal makom, antara rukun dan makom. Di baiatnya itu antara rukun dan makom. Jadi antara rukun itu Hajar Aswad sama makom, yaitu pintu Ka'bah, yaitu tempat doa yang mustajab. Makanya kalau minta doa, kalau ada orang pergi haji umroh, suruh doakan di depan pintu Ka'bah. Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku mimpi melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur. Faqala, Nabi berkata kepada si Abi Zaid, "Ya Aba Zaid, ila mata tadrusu kitab Syafi'i wala tadrusu kitabi." Wahai Abu Zaid, sampai kapan kamu ini mempelajari kitab fikih Imam Syafi'i? Kok kamu ini tidak mempelajari kitabku? Bingung yang namanya Abu Zaid. Kenapa? Nabi tidak pernah ngarang kitab. Tapi dalam mimpinya Nabi mengatakan, kenapa tidak baca kitabku? Tanya Abu Zaid, fakultu ya Rasulullah, wa ma kitabuk? Wahai Rasulullah, kitab Anda ini yang mana wahai Nabi? Nabi mengatakan, Jami'u Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Kitabku itu yang dikumpulkan Jami', yang mengumpulkan itu Muhammad bin Ismail, yakni Sahih Al-Bukhari. Yang aku maksud adalah Sahih Bukhari, kata Nabi Muhammad. Nah, ini cerita dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Tahdzibul Asma'. Jadi cerita-cerita ulama di situ lengkap. Khususnya ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i tidak meriwayatkan Sahih Bukhari? Ya karena Imam Syafi'i lebih dulu daripada Al-Imam Bukhari. Imam Syafi'i lebih dulu daripada Al-Imam Bukhari. Kenapa Imam Syafi'i kok nggak ikut akidah Al-Asy'ari? Imam Syafi'i hidup sebelum zamannya Al-Imam Asy'ari. Kadang-kadang orang bertanya seperti itu. Imam Asy'ari itu madhabnya Syafi'i. Madhabnya Syafi'i, kenapa? Di bawahnya Imam Syafi'i zamannya. Qala Al-Khattabi rahimahullah. Al-Imam Khattabi ini ulama yang terkenal dalam hadis. Banyak kalau kita membaca secara hadis itu banyak qala Khattabi banyak. Inna kitab sunan li Abi Dawud kitabun syarifun. Oh, Sunan Abi Dawud sekarang. Membahas Sunan Abi Dawud. Apa keutamaan Sunan Abi Dawud?
Imam Abu Dawud juga bukan dari Arab, dari Sajastan. Sajastan itu ya daerah sekitar Iran. Banyak sana ulama. Marwazi itu Iran. Dulu ulama fikih itu Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah itu terbagi dua, Irak dan Iran. Ada Marwazi, ada yang dari Irak, Kufa. Jadi di situ tempatnya ulama zaman itu. Qala Al-Khattabi, dikatakan oleh Al-Imam Khattabi, inna kitab sunan li Abi Dawud kitabun syarifun lam yusannaf fi kulli dunya kitabun mithluh. Wa qad jama'a Abu Dawud fi kitabi hadza minal hadis fi usul ilm wa ummahati sunan wa ahkamil fiqih ma la na'lamu mutaqaddiman sabaqahu ilaih wa la mutaakhiran lahiqahu fi. Qala wa ruwina 'anil Muhsin bin Muhammad bin Ibrahim al-Wadhari qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam faqala man arada ayyastamsika bisunan falyaqra kitab Abi Dawud. Di sini setiap ulama memuji kitab-kitab hadis. Seperti tadi Sahih Bukhari, pujian ulama tadi itu tidak merendahkan daripada kitab hadis yang lain. Begitu juga kitab-kitab tafsir. Kenapa? Ulama memuji di zamannya. Ketika muncul Sahih Bukhari, mereka memuji Sahih Bukhari. Ketika muncul Sunan Abi Dawud, mereka memuji Sunan Abi Dawud. Tapi kalau Sahih Bukhari ini sebagian ulama mengatakan ashahhul kutub ba'da kitabillah. Paling sahnya, paling lurusnya kitab, paling benarnya kitab setelah Al-Qur'an. Kalau dibandingkan dengan yang lain, ya gimana, kitab Bukhari lebih unggul. Dikatakan bahwasannya Sunan Abi Dawud ini kitab yang mulia, lam yusannaf fi kulli dunya kitabun mithlu, belum pernah ada di dunia dikarang kitab seperti Sunan Abi Dawud, belum pernah ada. Belum pernah ada di dunia ini dikarang kitab hadis seperti Sunan Abi Dawud. Wa qad jama'a Abu Dawud fi kitabihi hadza minal hadithi fi usul ilm wa ummahati sunan wa ahkamil fiqh ma la na'lam mutaqaddiman sabaqahu ila wa la mutaakhiran lahiqahu fi. Mengumpulkan hadis itu enggak mudah. Mereka harus mengembara dari kota yang satu ke kota yang lainnya, dari negara yang satu ke negara yang lain, mendengarkan sendiri langsung dari mana? Dari orang yang meriwayatkan, baru ditulis. Ya, jadi usahanya mereka, perjuangan mereka dalam ilmu hadis ya tidak bisa dipungkiri kehebatannya. Dan Al-Imam Abu Dawud ini di dalam kitabnya ini terkumpulkan sesuatu yang istimewa dalam kitabnya. Di antaranya usulul ilm. Usulul ilm di situ disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam hadisnya. Ada bab ilm misalnya. Ada pembahasan ummahatus sunan, kitab-kitab ummahatus sunan, maksudnya kitab hadis yang 6 itu. Wa ahkamil fikih, pembahasan tentang fikih ada. Yang mana kata Al-Khattabi, mala na'lam mutaqaddiman sabaqa ilaih. Aku belum pernah mendengar dan melihat pun para ulama-ulama terdahulu mengarang kitab seperti Sunan Abi Dawud. Tidak pernah ada. Kehebatan kitab seperti Sunan Abi Dawud sebelumnya enggak ada. Wala mutaakhiran lahiqahu fi, dan aku juga belum pernah melihat dan mendengar ada kitab daripada mutaakhirin, ulama-ulama yang setelahnya yang bisa mengejar kehebatan daripada kitab Sunan Abi Dawud. Qala warawaina, ini warawaina atau waruwina, diriwayatkan kepada kami dari Muhsin bin Muhammad bin Ibrahim al-Wadhari, qala, aku mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Faqala, Nabi bersabda, man arada ayyastamsik bisunan falyaqra kitab Abi Dawud. Siapa orang yang ingin berpegang kuat dengan kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis, falyaqra kitab Abi Dawud. Kalau bisa, kata Imam Khattabi, kita berpegang teguh dengan kitabnya Abu Dawud, karangan daripada Al-Imam Abu Dawud. Banyak sebenarnya karangan-karangan kitab hadis seperti besok
Sahih Tirmidzi atau syarah-syarahnya juga, atau kitab hadis seperti Muwatta Imam Malik ini termasuk kitab yang terdahulu sebelum daripada Bukhari. Sebelum Sahih Bukhari ada, yang ada itu ya kitab Muwatta Imam Malik sebelumnya. Besok itu nanti akan dibahas 2 minggu lagi. Kemudian syarah-syarah daripada hadis yang bagus itu apa? Nah, itu juga akan dibahas. Intinya perjuangan daripada ulama hadis ini tidak remeh. Mereka harus mengembara dari negeri yang satu ke negeri yang lainnya. Bayangkan, zaman itu nggak ada pesawat, nggak ada kereta api, nggak ada mobil, tapi mereka sabar. Tapi mereka sabar di dalam mengumpulkan hadis-hadisnya baginda Rasulullah SAW. Saat itu ulama yang mengumpulkan hadisnya baginda Nabi ini seperti kesenangan tersendiri, keistimewaan tersendiri mengumpulkan hadis-hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Sulit. Sahabat itu mencar begitu, terpisah-pisah di tempat-tempat yang berbeda, dan harus diambil langsung kepada mereka. Gak bisa kita mendengar langsung kita tulis. Gak tahu ini yang yang disebutkan benar atau tidak, ini hadisnya asli atau palsu. Tapi ya begitu, kita bukan seperti orang yang kaku, orang di luar kita. Orang di luar kita itu kaku, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, dikit-dikit syirik. Masalahnya satu, mereka itu tidak mendalami daripada ilmu hadis. Kalau untuk urusan halal dan haram, untuk urusan akidah, kita sepakat harus menggunakan hadis sahih. Harus menggunakan hadis sahih. Tapi kalau untuk fadhail a'mal seperti maulid, pembacaan maulid Nabi, istighosah, tawasul, itu diperbolehkan walaupun dengan hadis dhaif. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadis dhaif itu lebih utama daripada ucapannya ulama. Kenapa? Hadis meskipun dhaif, ucapannya siapa? Ucapan Nabi Muhammad. Hadis itu dihukumi dhaif, dhaif itu lemah, bukan karena hadisnya. Ucapannya Nabi itu bersih, suci ucapannya Nabi. Yang membuat hukum itu menjadi lemah, hasan atau dhaif atau sahih itu karena periwayatnya yang membawa hadis, perawinya. Mungkin perawinya itu suka bohong walaupun sebentar, perawinya itu tingkah lakunya jelek. Itu mempengaruhi daripada riwayat hadis yang mereka riwayatkan. Kalau mereka orang yang baik, yang thiqah, jujur, itu mempengaruhi hadisnya hadis sahih. Makanya dalam ilmu hadis itu ada kitab namanya Juruh wa Ta'dil. Juruh, luka. Juruh itu luka. Artinya jujur mereka. Oh, ini ulama hadis, ini pembohong. Oh, ini buta di akhir umur. Oh, ini gitu. Disebutkan sama mereka. Tidak boleh ditutup-tutupi. Wa Ta'dil, ada yang diluruskan. Oh, ini katanya orang suka bohong, enggak, yang benar ini. Jadi juru wa ta'dil itu ada. Intinya kita nanti misalnya dari sini setelah mempelajari kitab-kitab yang ada, ayo masuk kepada ilmu hadis. Memang kekurangan di Indonesia ini orang-orang yang berkecimpung dalam hadis. Kalau ilmu nahwi tempatnya Indonesia ini, ilmu fikih tempatnya. Yang kekurangan kita ini di Indonesia memang sementara ini ya ilmu hadis. Sedikit orang-orang yang ahli dalam bidang hadis. Tafsir banyak, hadis ini yang kurang. Padahal orang itu kalau ilmu hadis, orang-orang dulu itu rata-rata mereka itu berkecimpung dalam hadis sampai hebat seperti itu. Orang-orang yang ahli hadis itu kelihatan wajahnya itu ceria, karena sesuai dengan sabdanya Rasulullah SAW. Ayo, ntar lagi hari Kamis, Arafah. Kalau bisa puasa, jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena dosa setahun yang berlalu diampuni oleh Allah, dan setahun yang akan datang, yang belum datang itu juga diampuni oleh Allah, yang menunjukkan orang yang puasa Arafah itu dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai tahun depannya. Ayo, orang yang mencari ilmu, para pelajar, santri harusnya lebih utama menjalankan daripada puasa Arafah daripada orang-orang yang lainnya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wal usul.
wa ila hadrati Rasulullah bil batul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yaghfir dzunubana, yastur uyubana, farid kurubana, wa hasin qulubana wa ala ta'atika inna wa ala babika wa la tadashshi mardana wa batinan. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yu'in masyayikhana wa abna masyayikhina fi hadzal ma'had wa kadzalika al-asatid wa tulab. Wa Allah subhanahu wa ta'ala fa'il ummah wa barakal ummah wa ala man salafuna salihun wa ila hadrati Nabi Mustafa al-Mukhtar Muhammad sallam al-Fatihah.